الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Allah jelaskan Bapak Ibu, hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun say'an mazkurah. Bukankah telah datang kepada manusia, kepada insan, satu waktu dari masa yang tidak pernah bisa disebut. Kenapa ada satu waktu dari masa yang tidak pernah bisa disebut? Karena ketika itu namanya alam, namanya ruang dan waktu belum ada. Kalaulah alam, ruang dan waktu belum ada, maka ketika itu tak pernah bisa kita menyebutnya. Ya. Aras, luh, kursi, mahfuz ketika itu juga belum ada. Nur juga belum ada. Tuhan yang bernama dengan Allah-nya juga belum ada. Jadi yang ada itu adalah wujud yang si maha ada. Wujud yang si maha ada itu juga belum ada dalam penyebutannya. Tak bisa Bapak Ibu analisa di situ. Tak bisa kita utarakan di situ. Ketika kita tidak bisa menyebutnya, tak bisa menganalisanya, tak bisa kita menguraikannya dengan kata-kata. Karena alam dan diri kita tidak pernah ada. Maka yang membuat kita heran, yang membuat kita bingung, itu yang Tuhan itu. Jadi Tuhan itu nggak bisa kita sebut, nggak bisa kita uraikan. Tidak bisa kita jabarkan. Itulah yang membuat kita heran, membuat kita itu bingung. Itu yang dikatakan namanya dengan Tuhan. Tidak bisa disebut. Kenapa? Karena ia berada dalam keadaan kosong. Dalam keadaan hampa. Kalaulah dirinya dalam keadaan kosong, dalam keadaan hampa, dalam keadaan tiada, apa yang bisa kita sebut di situ? Karena dirinya betul-betul adalah batin. Bagaimana Bapak Ibu memahami bahwa dirinya itu yang batin? Diri yang batin inilah yang Ustadz katakan Bapak Ibu. Nih. Diri yang batin itu yang Ustadz katakan namanya diri yang kosong. Diri yang hampa. Diri yang tiada. Diri yang kosong, hampa, dan tiada bukan berarti dia tidak ada. Nah, lihat maminya. Bukan berarti dia tidak ada. Dia ada, dia wujud, dia nyata. Tapi wujud nyata dan terangnya itu tidak bisa diutarakan. Tidak bisa disebut dan dianalisa. Itu disebabkan karena dirinya itu masih dalam keadaan batin. Karena dirinya itu adalah batin, tidak bisa dianalisa, tidak bisa diungkapkan, diuraikan, dan dijelaskan. Diri yang batin yang tidak bisa diuraikan dan dijelaskan yang membuat kita ini heran, tercengang-cengang, itulah yang dikatakan namanya dengan Tuhan. Karena itu adalah Tuhan. Karena dia tidak bisa disebut, maka dikatakanlah nama dirinya itu dengan Allah. Lihat, nama dirinya itu disebut Allah. Jadi Allah itu bukan lafaz. Allah itu bukan huruf, Allah itu bukan tulisan. Kalau Allah bukan huruf, bukan lafaz dan bukan tulisan,
Lalu siapa Allah itu? Allah itu nama daripada dirinya. Dirinya itu yang dikatakan Tuhan, nama diri Tuhan itu adalah Allah. Maka jangan Bapak Ibu sampai bertuhan kepada lafaz Allah. Jangan sampai Bapak Ibu bertuhan kepada huruf dan tulisan Allah. Ini yang Allah katakan kepada kita. Wa minan nasi maya'budullaha ala harfin. Ada sebahagian daripada hambaku. Dia mengaku mengenal aku, dia mengaku menyembah aku, dia mengaku mengingat aku. Tapi sayang kata Allah, yang disembahnya, yang dikenalnya, yang diingatnya bukan aku. Tapi yang disembah dan diingatnya itu adalah huruf Allah, lafaz Allah, dan tulisan Allah. Padahal aku bukanlah berbentuk huruf, lafaz, dan tulisan. Jadi kalau Allah itu bukan berupa lafaz, huruf, dan tulisan, lalu Allah itu ini adalah namanya. Nama daripada diri Tuhan itu. Sedangkan diri Tuhan itu nih, yang nggak bisa disebut. Yang tak bisa disebut itulah yang dikatakan Allah itu. Jadi bukan lafaz Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau mengambil pahamnya, ya, kalau disebut, kalau dijelaskan, kalau diutarakan, dia bersifat. Namun sebenarnya dirinya itu tidak bersifat. Kalau disebut Allah, maka dia bersifat. Kenapa dia bersifat? Karena menjelaskannya. Kenapa dia bersifat? Karena kita menceritakannya. Walaupun kita menjelaskannya, menceritakannya, dia bersifat, namun hakikat diri yang kita jelaskan itu tiadalah bersifat. Lalu bagaimana supaya dirinya itu tidak bersifat? Tentu jangan dijelaskan, jangan diceritakan, jangan disebut. Tidak bersifat dia. Kalau tidak dijelaskan, lalu dia tidak bersifat, dari mana Bapak Ibu bisa paham dan mengenal tentang dirinya kalau dia itu tiada bersifat? Makanya baru kita bisa menjelaskan akan dirinya ketika dia itu telah bersifat. Namun hakikat dirinya bukanlah bersifat. Karena dirinya yang ini Bapak Ibu. Ya, itu yang nggak bisa diceritakan itu. Ya, nggak bisa diuraikan tuh. Yang bisa diceritakan, yang bisa diuraikan itu setelah dia bersifat. Nah, ketika dia bersifat, dengan sifat itulah kita bisa menghantarkan makna yang sebenarnya tentang rahasia dirinya. Disinilah letaknya para ulama, orang-orang kasab, orang-orang arif billah, selalu menghantarkan paham supaya kita mampu membaca makna yang tersirat di balik kata yang keluar itu. Apa kata mereka? Ma yakhruju baina syafatain ilal isyarati wal iktibar. Apa yang keluar daripada lisan kita? Apa yang keluar daripada mulut kita? Apa yang terlontar daripada bibir kita? Itu hanyalah menunjukkan isyarat dan iktibar saja. Jangan hanya sekedar memahami apa yang diutarakan, apa yang disampaikan. Jangan hanya sebatas mendengarkan apa yang diutarakan, tapi ambillah makna yang tersirat di balik kata-kata yang diutarakan dan disampaikan itu. Karena kata-kata yang diutarakan itu, kalimat yang disampaikan itu sebenarnya menghantarkan pemahaman kita kepada makna yang sebenarnya dari apa yang kita sebut itu yang sesungguhnya. Makanya dia bersifat. Karena kita menceritakannya. Namun hakikatnya dia tiada bersifat. Kalau dia tiada bersifat, maka di situ letaknya itu batin
Dia dalam keadaan kosong, hampa dan tiada. Tidak bisa kita menjelaskan, bisa pula kita menceritakannya. Makom inilah yang dikatakan namanya makom ghaibul ghuyub. Kuni zat, kuni bil kuni. Yang dikatakan namanya zatul bihal, wujud mutlak dan wujud hakiki, atau namanya hu. Hu itu hanya dirinya semata-mata yang ada, Bapak Ibu. Namun dia ada, namun dia wujud. Kata-kata wujud tuh itu namanya sifat tuh. Kata wujud, lafaz wujud itu sifat. Namun makna hakikat daripada wujud itu yang sebenarnya akan dirinya. Nah, jadi jangan Bapak Ibu terpana ya memandang lafaz wujud ini. Nah, kalau lafaz wujud itu sifat namanya nih Bapak Ibu. Dia sifat. Namun secara makna hakikatnya yang wujud itu yang dirinya. Bukan sifat wujud itu. Bukan kata-kata wujud itu yang saya maksud. Makna hakikat daripada wujud itu yang dirinya sebenarnya. Jadi secara lafaz wujud itu adalah sifat, secara makna hakikat yang wujud itulah yang sebenarnya dirinya. Kalaulah yang wujud itu yang sebenar dirinya, yang mana yang wujud itu yang sebenar dirinya? Inilah dia Bapak Ibunya. Yang tak bisa disebut tuh lam yakun syai'an mazkura. Ini dia. Makanya orang yang telah sampai pada makom Tuhan, disitulah duduknya itu adalah diam. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sudah sampai makomnya pada makom Tuhan, ya, maka Bapak Ibu itu adalah diam. Diam itulah ma'rifatnya Bapak Ibu yang sebenarnya. Jadi ma'rifatnya seseorang, ma'rifatnya insan itu duduknya pada makom diam. Apa sebabnya ma'rifatnya orang yang telah ma'rifat mengenal Allah itu duduknya pada makom diam? Karena memang Allah itu tidak bisa diceritakan. Tidak bisa dijelaskan. Sebab kalau diceritakan juga, Bapak Ibu sudah jelas yang Tuhan itu yang mana, lain disebut, lain pula nanti ditunjuk. Ya. Cobalah Bapak Ibu sebut namanya papan tulis. Coba sebut Bapak Ibu papan tulis. Nah, yang ditunjuk, yang mana yang papan tulis ini? Kan lain yang ditunjuk, lain pula yang disebut. Coba sebut ini apa namanya ini? Meja. Ustaz tunjuk yang ini. Bukan. Yang mana? Kan ini kayu. Tunjuk ini. Ini kayu. Jadi barang yang sudah jelas, barang yang sudah nyata, yang mana Bapak Ibu sudah paham, yang mana dikatakan namanya meja, maka cukup diam saja Bapak Ibu. Jangan dijelaskan juga lagi. Kalau dijelaskan juga, makin dijelaskan, makin tidak jelas dia wujud bendanya itu. Kenapa? Lain disebut, lain pula yang ditunjuk. Untuk mengenal dan memahami akan hakikat rahasia diri Allah itu, setelah Bapak Ibu duduk pada makam Tuhan, bahwa Tuhan yang bernama Allah itu adalah segala yang wujud. Segala yang nyata. Kalaulah Tuhan itu segala yang wujud, segala yang nyata, maka segala yang wujud dan segala yang nyata itu, itulah nyatanya Allah itu. Ketika itu, tak boleh Bapak Ibu menyebut-nyebutnya, sebab lain disebut, lain pula nanti yang ditunjuk. Disitulah Rasul memberikan pemahaman kepada kita. Man arafallah fahuwallah. Barang siapa yang telah mengenal Allah, Allah itu adalah segala yang wujud, Allah itu segala yang nyata, maka segala yang nyata, segala yang wujud, itulah dia.
Ketika itu kalla lisanahu. Ketika itu keluh lidah Bapak Ibu. Keluh lidah itu tidak bisa Bapak Ibu lagi menjelaskannya. Ini yang Ustaz katakan kata yang tiada terkatakan. Kata yang tiada bisa disebut dan diutarakan. Akal pikir tak mampu lagi mencerna dan menganalisanya. Kenapa tidak mampu lagi mencerna dan menganalisanya? Karena dirinya sudah betul-betul nyata, senyata-nyatanya, terang seterang-terangnya. Kalaulah mata ini mampu memandang segala yang nyata, maka Allah itu lebih nyata lagi dibanding apa yang dilihat oleh mata. Kalaulah alam ini nyata, diri kita ini juga nyata, maka Allah itu lebih nyata lagi dibandingkan nyatanya dirimu dan nyatanya alam ini. Kenapa Allah itu lebih nyata lagi daripada alam dan pada diri kita ini? Karena alam dan diri kita ini, inilah nyatanya akan dirinya. Kenapa alam dan diri Bapak Ibu inilah nyatanya akan dirinya? Karena tidak ada alam dan sesuatu selain daripada dirinya. Tidak ada alam dan sesuatu selain daripada dirinya. Kenapa tidak ada alam dan sesuatu selain daripada dirinya? Karena dirinya lah yang dikatakan diri yang awal. Dirinya ini adalah diri yang awal. Awal yang tidak ada ujungnya. Awal yang tidak ada permulaannya. Dan dia juga lah yang dikatakan diri yang akhir. Akhir yang tidak ada pangkalnya, akhir yang tidak ada kesudahannya. Dan dia pula lah diri yang zohir. Zohir tidak berbentuk dan tidak berupa. Namun segala bentuk dan rupa itulah nyatanya akan dirinya itu. Dan dia pula lah diri yang batin. Tiada tersembunyi. Karena segala yang wujud, segala yang nyata, itulah nyatanya diri yang batin itu yang sebenar-benarnya. Inilah maknanya. Tidak ada alam selain daripada dirinya. Tidak ada sesuatu selain daripada dirinya. Apa Allah katakan kepada kita ini? Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Tiap-tiap segala sesuatu halikun. Yang dikatakan sesuatu itu Bapak Ibu adalah langit dan bumi isi di antara keduanya. Mulai dari alam yang besar, makro, sampai kepada alam yang kecil, yang mikro. Mulai daripada alam yang nyata sampai kepada alam yang gaib, dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain. Itu yang disebut namanya dengan syai'un itu. Sesuatu. Namun hakikatnya, segala yang wujud, segala yang nyata. Dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain, itu hakikat yang sebenar-benarnya itu adalah hapus tiada. Tak pernah ada. Kapan tidak pernah ada? Sejak Allah itu wujud. Sejak Allah itu ada, sejak Allah itu nyata. Sejak itulah alam dan sesuatu tidak pernah ada. Kalau alam dan sesuatu tidak pernah ada, lalu siapa yang ada? Siapa yang wujud? Dan siapa yang nyata? Yang ada, yang wujud dan yang nyata, illa wajhahu. Yang ada hanyalah
zat semata-mata. Zat itu artinya dirinya, yang dirinya itu yang niha, yang tak bisa disebut. Dirinya itu adalah diri yang tiada. Dirinya itu adalah diri yang hampa. Diri yang tiada, diri yang hampa. Itulah yang dikatakan wujud yang sebenar ada. Itu yang disebut Tuhan, namanya Allah. Jadi Allah itu nama yang tidak pernah bisa disebut. Allah itu nama yang tidak pernah bisa kita mengungkapkannya. Tidak bisa kita menguraikannya. Karena bukan nama Allah itu yang dirinya. Allah itu menghantarkan kepada wujud nama daripada dirinya itu yang sebenarnya. Jadi bukan lafaz Allah itu yang dirinya, Bapak Ibu. Lafaz Allah itu untuk menghantarkan pemahaman kepada kita bahwa itulah nama daripada dirinya yang sebenarnya. Namun dirinya yang sebenarnya tak bisa disebut. Kenapa tidak bisa disebut? Karena dia dalam keadaan nih batin tuh. Dikatakan batin. Kalau kita kaji lagi, dirinya bukan batin, dirinya itu di balik yang batin tuh. Apa di balik yang batin, Bapak Ibu? Apa Daniel di balik yang batin? Hah? Apa? Nah, di balik yang batin, kuni bil kuni, kosong dalam ketiadaan. Kuni bil kuni. Kuni bil kuni itu kosong dalam ketiadaan. Sebenarnya Daniel, diri Allah itu bukan kuni bil kuni, tapi di balik kuni bil kuni itu. Kalaulah di balik kuni bil kuni itu yang dikatakan namanya kosong dalam ketiadaan. Sebenarnya diri Allah itu bukan kosong dalam ketiadaan. Diri Allah itu di sebalik kosong dalam ketiadaan itu. Apa tuh? Khalifah, kosong di balik ketiadaan itu apa lagi itu? Diri Allah itu tidak bisa disebut. Namun ingat Khalifah, diri Allah itu bukan tidak bisa disebut, tapi diri Allah itu sebenarnya adalah di balik kata-kata yang tidak bisa disebut itu. Tak bisa disebut lagi. Sebab kalau disebut dia bersifat. Padahal dia itu tidak bersifat. Walaupun dirinya bukan bersifat, namun sifat itu untuk menghantarkan pemahaman kepada kita bahwa Allah itu adalah tidak pernah bisa disebut. Karena dia tidak bisa disebut, maka disebutlah namanya dengan Allah. Paham Bapak Ibu tuh? Jadi ma'rifatnya Bapak Ibu betul-betul kala lisanahu. Dahkalu lidah itulah maknanya diam itu Bapak Ibu. Itu ma'rifatnya kita. Ma'rifatnya Tuhan. Ma'rifatnya Tuhan itu yang katakan itu kosong dalam ketiadaan itu. Kalau sama Tuhan namanya kosong dalam ketiadaan. Kalau sama manusia sebut namanya diam. Sebenarnya hakikatnya sama tuh Bapak Ibu. Anda bisa diuraikan itu. Ini dirinya Bapak Ibu. Dirinya. Lalu bagaimana dirinya tadi? Nah, lihat. Bagaimana dirinya bisa dikenal, bisa disebut, bisa diceritakan? Disitulah letaknya Tuhan yang bernama Allah itu menjelaskan tentang rahasia dirinya. Apa kata dia? Kuntu kanzan mahfiyan. Nya diskusi. Wa ahbabtu an u'ropa wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku ini, jadi Tuhan itu beraku-aku dengan dirinya. Adalah perbendaharaan yang tersembunyi.
Wa ahbabtu an u'rafa. Aku ingin dikenal. Siapa aku yang sebenarnya? Karena aku ingin dikenal siapa aku yang sebenarnya. Fa khalaqtul khalqa liya'rifani. Maka aku ciptakan sesuatu itu dari diriku. Ini bahasa syariatnya. Aku ciptakan sesuatu itu, sesuatu yang mana sesuatu itu dari diriku. Liya'rifani, supaya sesuatu itu dia bisa mengenal aku, akulah sebenarnya yang wujud dan nyata pada dirinya itu. Maka disitulah Allah mentajalikan dirinya. Bahasa tauhid. Nah, kalau bahasa tauhid bukan menciptakan. Bahasa tauhid mentajalikan dirinya, menampakkan dirinya, menzohirkan dirinya. Nah, ketika Allah mentajalikan dirinya, dirinya kan yang batin tadi toh, dia mentajalikan dirinya. Ketika dia mentajalikan dirinya dari batin, lalu nyatalah dia menjadi zohir. Dia mentajalikan dirinya dari batin lalu nyata menjadi zohir. Sebenarnya Bapak Ibu, yang zohir ini diri siapa sebenarnya? Yang zohir ini sebenarnya diri yang batin. Yang batin ingin dikenal. Siapa dirinya? Ketika yang batin itu ingin dikenal, siapa dirinya? Maka dia menamai dirinya dengan zohir. Itu maknanya tuh. Dia menamai dirinya, dia menyebut dirinya dengan zohir. Itu makna hakikatnya. Sebenarnya yang zohir inilah sebenarnya diri yang batin itu. Nah, Ustaz mencoba antarkan paham ini sama ibu-ibu dulu. Antara batin dengan zohir. Nih. Ini batin. Ini yang zohir. Antara batin dengan yang zohir, yang sebenar ada yang mana ibu? Yang sebenar wujud? Yang batin. Yang batin. Ya Bapak Ibu ya, antara zohir dengan batin yang sebenar ada, yang sebenar wujud itu yang batin. Kalaulah yang sebenar wujud, yang sebenar ada itu yang batin, lalu yang zohir ini apa bagi yang batin? Bayangannya. Bayangannya. Apalagi ibu? Hah? Bagiannya. Apa lagi? Cermin. Apa lagi? Kenyataan. Yang zohir inilah kenyataan, ya, bayangan cerminan daripada yang batin. Lalu Bapak Ibu patrikan ke dalam hatinya. Kalaulah yang zohir ini adalah cerminan, bayangan, kenyataan tajalli daripada yang batin, patrikan dalam hati. Jazamkan dia. Sesungguhnya yang zohir inilah sebenar-benarnya yang batin itu. Kalaulah yang zohir inilah sebenar-benarnya yang batin, maka yang Bapak Ibu lihat selama ini, yang Bapak Ibu pandang selama ini, yang Bapak Ibu musyahadakan selama ini, diri yang zohir atau diri yang batin? Diri yang batin atau diri yang zohir? Diri yang batin. Yang Bapak Ibu lihat selama ini itu adalah diri yang batin. Karena diri yang batin itulah telah nyata. Diri yang batin itu telah zohir. Diri yang batin itu telah tampak. Maka yang zohir dan yang tampak itu, itulah sebenarnya diri yang batin itu. Disitulah Bapak Ibu memandang Allah tuh, Allah tuh nama siapa tuh? Nama yang batin itu. Memandang Allah itu kata Nabi, memandangnya betul-betul nyata senyata-nyatanya. Wujud sewujud-wujudnya. Apa kata beliau? Innakum satarawna rabbakum ayyana.
Kamu betul-betul mampu memandang Allah itu, mampu memandang diri yang batin itu, betul-betul nyata senyata-nyatanya, zohir sezohir-zohirnya, jelas sejelas-jelasnya. Kenapa kita memandang Allah itu nyata senyata-nyatanya, zohir sezohir-zohirnya? Karena Allah itulah betul-betul diri yang zohir. Kenapa diri yang zohir? Karena dia telah nyata, dia telah wujud. Maka segala yang wujud, segala yang nyata, itulah nyatanya diri yang batin itu. Itulah nyatanya Allah itu. Apa sebabnya? Kullu syai'in halikun illa wajahahu. Tiap-tiap segala sesuatu itu hakikatnya tidak ada. Dan yang ada itu hanya Allah. Kalaulah sesuatu tidak ada, lalu siapa sesuatu itu sebenarnya Bapak Ibu kalau sesuatu tidak pernah ada? Hah? Sesuatu itu juga dia. Itulah yang dikatakan yang zohir tuh. Ini zohir Bapak Ibu. Nah, sekarang kita perhalus ilmunya. Ya, kita perhalus. Zohirnya Allah itu, ini yang disebut namanya nur. Zohirnya itu yang disebut namanya dengan nur. Ya. Dan nur itu Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu terjemahkan dengan bahasa cahaya. Ya. Cukup dipahami saja nur itu ya nur, jangan diterjemahkan dengan cahaya. Sebab kalau diterjemahkan dengan cahaya, merubah makna dia. Merubah maksud dia. Contoh, cucunya Bapak Ibu namanya Nur Hayati. Apa artinya itu Bapak Ibu Nur Hayati? Cahaya kehidupan. Ketika Bapak Ibu panggil, wahai cahaya kehidupan, menengoknya Bapak Ibu. Melenong enggak? Tidak. Kenapa tidak menengok, tidak melenong dia? Bukan namanya. Coba panggil lah. Hei Nur Hayati. Menoleh enggak dia? Menoleh. Dia. Makanya nur itu jangan diterjemahkan, jangan diartikan dengan cahaya. Kalau tidak boleh diterjemahkan dengan cahaya, lalu apa maknanya nur itu yang sebenarnya Ustaz? Lihat, makna nur ini itu adalah terang. Itu hakikat nur itu terang. Hakikat terang itu jelas. Hakikat jelas, nyata. Hakikat nyata, wujud. Maka segala yang wujud, segala yang nyata, segala yang jelas, segala yang terang, itu adalah nur. Kalaulah segala yang wujud, yang nyata, yang jelas, yang terang adalah nur, lalu siapa nur itu? Nur inilah yang dikatakan zohirnya yang batin itu. Inilah zohirnya yang batin. Kalaulah nur itu zohirnya yang batin, maka nur itulah sebenar-benarnya diri yang batin. Ketika itulah Bapak Ibu sudah memandang dan melihat serta menyaksikan yang batin itu betul-betul sudah terang, sudah jelas, sudah nyata dan telah wujud dia. Maka segala yang wujud itulah nyatanya Allah itu. Segala yang wujud, itulah dirinya. Kalaulah segala yang wujud dan segala yang nyata itu dirinya, dirinya itulah yang wujud dan nyata pada segala sesuatu. Segala sesuatu itu, itulah nyatanya dirinya yang sebenarnya. Itikot dalam ini. Jazamkan dalam ini. Jangan ditolak. Jangan diingkari. Kalau Bapak Ibu tolak dan Bapak Ibu ingkari, Allah itu segala yang wujud, Allah itu segala yang nyata, segala yang wujud dan nyata, itulah Allah, kita tolak dan kita ingkari.
ketika kita mati pada saat itu, maka mati kita dalam keadaan kafir. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut fahuwa kafir. Barang siapa yang bimbang dan ragu, tak yakin dia bahwa Allah itulah yang wujud, bahwa Allah itu yang nyata, segala yang wujud dan segala yang nyata itulah Allah, diingkarinya, maka dia dalam keadaan kafir matinya. Kalau dia dalam keadaan kafir matinya, ulaika habitat a'maluhum, maka melelehlah amalnya itu. Hampa amalnya, sia-sia amalnya, percuma, tidak ada manfaat dan faedah buat dirinya. Inilah orang yang tertipu dengan diri dan amalnya sendiri. Orang yang tertipu dengan diri dan amalnya sendiri, maka Ustadz katakan dia itu sebagai apa Pak Ardi? Orang takicu di nantarang namanya itu. Ini yang Allah katakan. Kul hal nunabbiukum bil ahsarina a'mala allazina dalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah kami beritahukan kepada kamu, kata Allah, tentang amalan orang yang merugi? Amalan orang yang merugi yang sebenar-benarnya, kata Allah, allazina dalla sa'yuhum fil hayati dunya, adalah orang yang sia-sia amalnya dalam kehidupan dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira, menganggap dan memandang bahwa diri mereka telah melakukan amal yang terbaik, padahal mereka sudah tertipu dengan diri dan amal mereka sendiri, namun mereka tidak menyadarinya. Ini yang takicu di nantarang itu Bapak Ibu. Ya. Takicu di nanggalo biasanya di Bapak Ibu ya. Kena galo. Tapi takicu di nantarang sakit bananya hati itu ha. Karam di tengah lautan biasa tuh Ibu. Karena di tengah lautan. Tapi kalau karam di tepi lautan, bedo bananya Wak. Jadi jangan sampai Bapak Ibu tertipu dan takicu di nantarang. Ya. Begitu Allah tuh. Makanya kenalilah penyamaran Allah itu. Kenalilah tajali Allah itu. Kenali tahwil Allah itu dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain. Karena segala bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain, itulah nyatanya akan dirinya. Kalau sudah nyata senyata-nyatanya Allah itu Bapak Ibu, jangan dicari-cari juga Tuhan tuh leh. Ya? Makin dicari, makin hilang ya. Makin menjauh. Tidak akan pernah bersebut oleh Bapak Ibu. Kalau sudah kenal. Tapi kalau belum kenal, carilah Tuhan tuh supaya kita temui. Bagaimana cara menemui Tuhan tuh? Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan Allah tuh? Kemana cara mencarinya? Mencarinya adalah pada diri. Mencarinya di dalam diri. Mencarinya di dalam rahasia diri. Baca alam pada diri, baca diri di dalam diri ada diri, dalam diri ada rahasia diri. Di dalam rahasia diri itulah sebenarnya aku. Wujud nyata senyata-nyatanya telah menjadi akan rahasia dirimu. Ini yang diingatkan Nabi. Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dolalan ba'ida. Barang siapa ingin mencari dan menemui Allah keluar dirinya, maka dia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Ya. Di mana letaknya dia berada pada kesesatan yang sangat jauh? Padahal Allah itu telah wujud dan nyata sempurna pada dirinya ini. Makanya orang yang tidak mampu memandang akan rahasia dirinya, itu namanya apa tuh Bapak Ibu? Putus sange namanya tuh Bapak Ibu. Kopia lah bakanaan ya ti kepala kau bacari jo kopia le. Itu yang putus sange tuh. Baju lah bakanaan lah pakai baju tuh bacari jo le. Itu yang putus sange tuh. Ko tangan lah bertanya je mah tangan tuh putus sange itu dah.
Sange-sange butuh dah tu dah. Tuh sange-sange butuh lalu itu. Ini yang mesti dipahami. Jadi zohirnya yang batin itu berupa nur. Lihat. Zohirnya yang batin itu berupa nur. Nur itu maknanya terang, terang itu jelas, jelas itu nyata, nyata itu wujud. Maka segala yang wujud itulah nyatanya diri yang batin yang sebenarnya. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.